فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واقرأوا القرآن الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. إن الصلاة ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. Masyarul muslimin rahimakumullah. Pertama dan utama marilah kita bersyukur dan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan rahmat dan hidayahnya kita masih dipertemukan dalam ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada hari Jumat ini kita dapat melaksanakan kewajiban Jumat. Semoga rangkaian ibadah kita mendapatkan pahala yang berlipat ganda dan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada kepangkuan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya beserta para sahabat dan pengikut setianya sampai akhir zaman. Banyak-banyaklah kita berselawat sehingga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Takdim kami yang sekali-sekalisnya kepada guru-guru kita, kepada wali yang mursida sebagai penuntun rohani kita, ahli silsilah sebagai penyambung, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Kita harus berpegang kepada tali Allah, tali silsilah yang sampai kepada Rasulullah, sampai kepada Jibril, sampailah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa dihantarkan sampai ke Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan ketika Allah mencintai hambanya. Ketika cinta Allah Subhanahu wa taala ada di dalam hati kita, niscaya kita akan mendapatkan namanya kebahagiaan yang hakiki, kebahagiaan yang sebenar-benarnya. Jamaah rahmatullah, ada sebuah kisah dari kisah kitab-kitab sufi di sebuah negeri zaman dahulu kala. Ada seorang pelayan raja, yang pelayan ini tampak gelisah, bingung dia. Kenapa raja ini tidak pernah adil terhadap dirinya? Hampir setiap hari secara bergantian pelayan-pelayan lainnya itu mendapatkan hadiah, mulai dari cincin, mulai dari kalungnya, mulai dari uang emasnya, hingga kepada perabot yang antik, sementara dirinya itu tidak diberikan. Jamaah rahmatullah, hanya dalam beberapa bulan hampir semua pelayan itu berubah menjadi kaya. Ada yang mulai membiasakan dirinya berpakaian dengan sutra, ada yang memakai cincin di kedua jari manisnya, kiri dan kanannya, dan hampir tak seorang pun yang datang ke istana yang biasanya berjalan kaki. Ini semua sudah memakai kendaraan. Kalau zaman dulu itu kendaraannya berkuda dan dilengkapi dengan kereta atau kurirnya. Kemudian ada perubahan lainnya, para pelayan yang sebelumnya itu berlama-lama di istana, ini sudah mulai dia pulang cepat. Begitu jadi datang pun sudah mulai terlambat, tidak pagi hari lagi. Jadi tampaknya mereka mulai sibuk dengan urusan-urusan masing-masing. Jamaah rahmatullah, dari cerita ini cuma satu pelayan yang masih miskin, namun anehnya tidak ada penjelasan sedikit pun dari sang raja. Kenapa?
Karena beliau ini, pelayan ini, itu pelayan yang paling setia kepada sang raja. Kalau yang lain misalnya sudah enggan mencuci bajunya sang raja, namun pelayan si miskin ini masih bersedia. Singkat cerita, hingga suatu hari kegelisahannya ini memuncak, tidak terbendung. Kemudian dia ucapkan kepada sang raja, "Rajaku yang terhormat," sambil bersimpuh. Kemudian sang raja pun memperhatikan, "Saya mau undur diri dari pekerjaan ini," kata pelayan yang miskin ini. Kemudian si pelayan ini tidak berani menatap wajahnya sang raja. Nah, dia mengira sang raja akan mencacinya, memarahinya, bahkan menghukumnya. Lama ia menunggu. Kemudian sang raja berucap, "Kenapa kamu ingin undur diri, pelayanku?" Kemudian si pelayan miskin ini diam. Tapi apapun dia harus sampaikan, dia lawan rasa takutnya itu. Ya, kapan lagi ia mengeluarkan hati yang sudah tidak tahan lagi terbendung. Apa katanya? "Maafkan saya, sang raja. Menurut saya, raja sudah tidak adil," jelas si pelayan ini. Kemudian ia pun pasrah menanti titah baginda raja. Ia yakin bahwa raja akan membunuhnya. Nah, lama ia menunggu, tapi tak sepatah kata pun keluar dari mulut sang raja. Kemudian pelan si pelayan miskin ini, dia memberanikan diri untuk melihat wajah sang raja, mendongakkan wajahnya. Dan ia pun terkejut, ternyata sang raja menangis, mengeluarkan air matanya. Jemaat semua rahimakumullah. Dari cerita ini, kemudian beberapa hari setelah itu, raja ini dikabarkan wafat. Raja ini dikabarkan meninggal. Kemudian seorang kurir istana menyampaikan seputuk surat kepada sang pelayan miskin ini. Kemudian dengan perasaan, sang pelayan miskin ini mulai membacanya. Membaca surat sang raja yang bunyinya, "Aku sayang kamu, pelayanku. Aku hanya ingin selalu dekat denganmu. Aku tak ingin ada penghalang antara kita. Tapi kalau kau terjemahkan cintaku dalam bentuk benda, maka aku serahkan separuh istanaku untukmu. Ambillah. Itulah wujud sebagian kecil sayangku atas kesetiaan dan ketaatanmu selama ini padaku." Jadi kisah ini dapat kita ambil hikmahnya. Kisah ini paling tepat menggambarkan hubungan cinta Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Dan terkadang manusia seringkali kita itu salah memaknai. Seringkali cinta Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya berwujud dalam bentuk kondisi yang menyenangkan, namun juga ada kondisi yang tidak menyenangkan. Agar kita sebagai hamba itu tetap fokus kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada yang lainnya. Masyiral muslimin rahimakumullah. Jadi kita sepakat bahwa seluruh nabi dan rasul itu adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sangat dipercaya oleh Allah Subhanahu wa taala dan tentu juga sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, fakta dan buktinya bahwa wujud cinta Allah Subhanahu wa taala kita lihat kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Wujud cintanya Allah Subhanahu wa taala itu dengan segala kemegahan, dengan segala kemewahan. Namun ada juga yang berbeda dengan wujud cinta Allah Subhanahu wa taala yang digambarkan kepada Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub ini dia menanggung beban sakit yang sangat parah. Atau bahkan kita lihat seperti Nabi Zakaria alaihissalam. Ada juga Nabi Yahya alaihissalam.
yang Nabi ini terbunuh. Nabi Zakaria diceritakan ketika dia bersembunyi di sebuah pohon, diketahui oleh orang-orang kafir. Kemudian pohon ini digergaji. Kemudian Nabi Zakaria ingin mengadu, namun dibentak sama Tuhan di bahasa sufi ya. Sekali lagi kamu mengadu, maka akan kucabut kenabianmu. Jadi jamaah rahimakumullah, kedua jenis yang bertolak belakang, ada kemewahan dan derita, ada kesenangan dan kesakitan, tapi itu semua adalah wujud cintanya Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Jadi kita sepakat bersama bahwa para nabi dan para rasul itu adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala. Jemaah rahimakumullah, ketika Allah Subhanahu wa taala mencintai, maka konsekuensinya dari cinta itu adalah kita harus benar-benar sepenuh hati menerima cinta itu tanpa ada ruang untuk selain Dia. Ketika ada ruang terisi oleh cinta yang lain, maka apapun yang mengisi ruang itu ini akan lenyap ya, sebagai wujud Allah Subhanahu wa taala yang maha cemburu. Seperti ucapan Nabi SAW, tidak ada seorang pun yang lebih cemburu dari Allah. Jadi Allah Subhanahu wa taala Dia maha cemburu, maha marah, namun Dia maha kasih sayang. Allah itu, kalau engkau ada, aku tiada. Kalau engkau tiada, aku ada. Jadi kalau jauh tidak berantara, tidak berjarak. Kalau dekat tidak bisa disentuh, namun bisa dirasakan. Hadir Dia, berhampiran kita, akrab-akrab dengan Allah Subhanahu wa taala. Untuk berjalan ke sana. Jadi tidak mampu dengan syariat saja. Syariat itu hanya untuk mengetahui sah dan tidaknya kita beribadah. Tapi untuk berjalan ke hadarat Allah, untuk tahu diterima dan tidak diterima ibadah kita, itu bukan makanan syariat, itu makanan tasawuf. Dengan cara apa? Dengan cara bertarikatullah, jalan kita untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyiral muslimin rahimakumullah. Maka pengertian fanna billah itu bukanlah seperti orang yang kesurupan atau berada dalam kondisi yang ketidaksadaran. Namun fana billah itu adalah kondisi di mana hamba terserap oleh cinta Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apapun yang kita ingat itu adalah Allah. Kita sholat itu ya mengingat, zikir itu mengingat, apapun yang kita lakukan harus mengingat Allah Subhanahu wa taala. Gerak apapun yang kita lakukan tidak terlepas oleh rasa rindunya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala mencintai, maka tidak ada lagi siapapun dan apapun yang bisa membuat si hamba itu jatuh cinta ya dengan yang lain. Yang pada puncaknya bagaimana yang sering diucapkan di dalam sholat yang kita bacakan tadi, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah semesta alam. Jamaah rahimakumullah, semoga uraian singkat ini memberikan hikmah pencerahan dan bermanfaat untuk kita semua. Ketika cinta Allah Subhanahu wa taala di dalam hati kita, maka itu bak surga sepanjang masa, mendapatkan kebahagiaan yang sejati, kebahagiaan yang sebenar-benarnya. Semoga kita selalu hidup sehat, bahagia, berkemakmuran, berkecukupan. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واقرأوا القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون بارك الله لكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واقرأوا القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم عز وجل وذريتنا قرة أعين واجعل المتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين ولا ذكر الله